Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Kepada Ibu Binti Anisaul Hasanah Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah analisa kompleks dan teman-teman program studi pendidikan matematika semester 6 yang insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Septia Devi Widianti, lalu rekan saya Habib Faizin, Mei Sepriani, dan Evi Tiaswati. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang limit dan kontinuitas fungsi kompleks. Materi yang pertama yaitu fungsi dengan variabel kompleks. Misalkan S himpunan bilangan kompleks. Fungsi kompleks F pada S adalah aturan yang mengawankan setiap Z elemen S dengan bilangan kompleks W dan dinotasikan dengan W sama dengan FZ. Dalam hal ini, S disebut dominan dari F dan Z dinamakan peubah atau variabel kompleks. Peubah kompleks Z ialah suatu titik umum dari himpunan tertentu pada bidang datar. Fungsi peubah kompleks secara formal didefinisikan sebagai pasangan terurut dua bilangan kompleks, Z dan W, yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini berarti ada proses pemadanan yang mengawankan setiap nilai peubah Z ke nilai W yang tunggal. Misalkan, W sama dengan U plus IV adalah nilai fungsi F di Z sama dengan X plus IY sehingga U plus IV sama dengan F, X plus IY. Masing-masing bilangan real U dan V bergantung pada variabel real X dan Y, sehingga FZ dapat dinyatakan sebagai pasangan terurut dari variabel real X dan Y, yaitu FZ sama dengan U X, Y plus IV X, Y. Jika koordinat polar R dan θ pada X dan Y digunakan, maka U plus IV sama dengan F RE pangkat I θ, di mana W sama dengan U plus IV dan Z sama dengan RE pangkat I θ, sehingga FZ dapat ditulis menjadi FZ sama dengan U R, θ plus IV R, θ. Contoh 3.1, misalkan W sama dengan FZ sama dengan 2Z plus 3Z. Tentukan U dan V serta hitung nilai dari F pada Z sama dengan 1 plus 3I. Nyatakan juga U dan V dalam bentuk polar. Penyelesaian. Misal, Z sama dengan X plus IY sehingga FZ sama dengan F, X plus IY sama dengan dalam kurung X plus IY kuadrat plus 3 dalam kurung X plus IY sama dengan X kuadrat plus 3X min Y kuadrat plus I dalam kurung 2XY plus 3Y. Jadi, U sama dengan X kuadrat plus 3X min Y kuadrat dan V sama dengan 2XY plus 3Y. Untuk Z sama dengan 1 plus 3I, maka FZ sama dengan F dalam kurung 1 plus 3I sama dengan dalam kurung 1 plus 3I kuadrat plus 3 dalam kurung 1 plus 3I sama dengan min 5 plus 15I. Jadi, U dalam kurung 1,3 sama dengan min 5 dan U 1,3 sama dengan 15. Jika koordinat polar digunakan di mana Z sama dengan RE pangkat I θ, maka FZ sama dengan F dalam kurung RE pangkat I θ kuadrat plus 3 dalam kurung RE
pangkat I theta sama dengan R kuadrat E pangkat I theta plus 3 RE pangkat I theta. Sama dengan R kuadrat cos 2 theta plus IR kuadrat sin 2 theta plus 3R cos theta plus 3IR sin theta. Sama dengan R kuadrat cos 2 theta plus 3R cos theta plus I dalam kurung R kuadrat sin 2 theta plus 3R sin theta. Jadi, U sama dengan R kuadrat cos 2 theta plus 3R cos theta dan V sama dengan R kuadrat sin 2 theta plus 3R sin theta. Materi yang selanjutnya yaitu geometri fungsi kompleks. Misalkan sebuah fungsi kompleks W sama dengan Fz, menurut definisi setiap nilai peubah bebas Z sama dengan X plus Y dalam dominan F akan menghasilkan nilai tunggal W sama dengan U plus IV sebagai peubah tak bebas. Masing-masing peubah mempunyai dua dimensi, sehingga hubungan dari keduanya akan menghasilkan besaran 4 dimensi yang sulit untuk digambarkan. Oleh karena itu, grafik fungsi kompleks diwakilkan oleh dua bidang kompleks yang sering disebut dengan bidang Z dan bidang W. Artinya, jika diketahui W sama dengan Fz, untuk setiap Z sama dengan X plus IY dalam dominannya bidang Z, dihitung padanannya W sama dengan U plus IV, dan ditempatkan di bidang W. Proses yang sama diulang untuk setiap nilai Z dalam himpunan S dalam dominan F akan menghasilkan bayangan S di bawah F pada bidang W. Gambar di atas adalah gambar fungsi W sama dengan Z. Untuk setiap nilai peubah bebas, Z sama dengan X plus IY diperoleh W sama dengan X plus min IY. Misalkan Z1 sama dengan 1 min 2I akan menghasilkan W2 sama dengan 1 plus 2I dan seterusnya. Materi selanjutnya yaitu limit fungsi kompleks. Secara umum, definisi limit dalam kompleks sama dengan definisi limit pada bilangan real. Definisi limit fungsi kompleks yaitu limit fungsi Z untuk Z mendekati 0 sama dengan W0 dan didefinisikan sebagai berikut. Limit fungsi Z untuk Z mendekati Z0 sama dengan W0 ekuivalen untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, theta lebih besar dari 0, sehingga 0 lebih kecil dari mutlak Z min Z0 lebih kecil dari theta. Berlaku mutlak fungsi Z min W0 lebih kecil dari epsilon. Secara geometri, definisi di atas mengatakan bahwa untuk setiap lingkungan min epsilon dari W0 yaitu mutlak W min W0 lebih kecil dari epsilon, ada suatu lingkungan min delta dari Z0 yaitu 0 lebih kecil dari mutlak Z min Z0 dan lebih kecil dari delta. Sedemikian sehingga setiap titik Z pada image W berada di lingkungan min epsilon. Dalam hal ini yang pertama, jika limit tersebut ada, maka limitnya tunggal. Yang kedua, Z mendekati Z0 dari berbagai arah atau lintasan. Yang ketiga, jika untuk lintasan yang berbeda, nilai dari fungsi Z untuk Z menuju Z0 berbeda, maka limit fungsi Z untuk Z mendekati Z0 tidak ada. Yang terakhir, fungsi Z tidak diisyaratkan terdefinisi di Z sama dengan Z0. Contoh 3.2. Misalkan fungsi Z sama dengan IZ per 2, mutlak Z lebih kecil dari 1. Buktikan limit fungsi Z mendekati 1 sama dengan I per 2. Bukti, ambil epsilon lebih besar dari 0 sebarang. Pilih delta sama dengan 2 epsilon, maka mutlak Z min 1 lebih kecil dari delta. Berlaku mutlak
fungsi Z min I per 2 sama dengan IZ per 2 min 1 per 2 sama dengan IZ min 1 per 2 sama dengan mutlak I dikali mutlak Z min 1 per 2 sama dengan 1 dikali mutlak Z min 1 per 2 sama dengan mutlak Z min 1 per 2 lebih kecil dari delta per 2 sama dengan 2 epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi untuk setiap Z dengan epsilon positif berlaku mutlak fungsi FZ min I per 2 lebih kecil dari epsilon. Bila 0 lebih kecil dari mutlak Z min 1 lebih kecil dari 2 epsilon. Sehingga menurut definisi limit terbukti bahwa limit fungsi Z untuk Z mendekati 1 sama dengan I per 2. Materi selanjutnya yaitu limit kontinuitas. Dalam pelajaran mengenai kalkulus fungsi kompleks, kita akan memerlukan beberapa pengetahuan tentang konsep-konsep limit dan kontinuitas. Pasal ini dicurahkan untuk memperkenalkan kedua hal tersebut dalam mempelajari sifat-sifat elementernya. Misalkan, suatu fungsi diberikan dengan domain D dan misalkan Z0 adalah titik tetap di dalam D atau pada batas D. Andaikan sekarang P ubah Z mendekati Z0 sepanjang jalur P yang terletak seluruhnya di dalam domain D. Jelaslah, untuk setiap Z sepanjang P, fungsi itu menghasilkan suatu titik fungsi Z di dalam bidang W. Maka, kita mengatakan bahwa untuk Z mendekati Z0, limit fungsi Z adalah L dan kita menulisnya dengan limit fungsi Z untuk Z mendekati Z0 sama dengan L. Dalam bentuk yang lebih formal, kita katakan bahwa limit fungsi Z untuk Z mendekati Z0 adalah L jika dan hanya jika diberikan sembarang N, L, epsilon dapat ditemukan suatu N bintang Z0, delta. Sedemikian hingga bila titik Z adalah anggota D yang terletak di dalam N bintang Z0, delta, maka fungsi Z di dalam N, L, epsilon. Sekali lagi diucapkan dalam bentuk yang tidak formal, definisi di atas mengatakan bahwa jika L merupakan limit F untuk X mendekati Z0, maka kita harus dapat menempatkan FZ sedekat mungkin ke L dengan cara mengambil titik Z cukup dekat ke Z0. Catatan yang pertama, titik Z0 pada definisi di atas tidak harus terletak dalam domain F. Bahkan, fungsi Z tidak didefinisikan di Z0. Misalnya, fungsi seperti fungsi Z sama dengan Z kuadrat min 9 per Z min 3 dapat ditunjukkan mempunyai limit sama dengan 6 untuk Z mendekati 3, walaupun fungsi dari 3 tidak mempunyai arti. Definisi limit membolehkan situasi ini dengan menyebutkan bahwa Z mendekati Z0 tetapi Z tidak sama dengan Z0. Ini sesuai dengan kenyataan bahwa kita hanya memperhitungkan titik-titik Z di dalam lingkungan terhapus N bintang Z0, delta dari Z0. Meski demikian, perhatian bahwa Z0 harus berada seburuk-buruknya di batas domain F, sehingga Z dapat mendekati Z0 melalui nilai-nilai yang diperolehkan ialah sepanjang nilai-nilai yang membuat fungsi Z didefinisikan. Catatan 2. Definisi limit tidak menyebutkan secara khusus dari arah mana Z harus mendekati Z0. Bahkan sesungguhnya, definisi itu menyaratkan bahwa agar suatu limit itu ada, nilainya L harus tidak bergantung dari arah pendekatannya. Kenyataan ini sangat berguna dalam membuktikan bahwa suatu limit tidak ada, yaitu dengan menunjukkan bahwa jika Z mendekati Z0 sepanjang dua jalur yang berbeda, maka nilai fungsi mendekati dua nilai yang berbeda pula, jadi limitnya bergantung pada jalurnya. Catatan 3.
Kadang-kadang kita lebih senang menggunakan definisi limit dengan bentuk berikut. Limit fungsi dari Z dengan Z mendekati Z0 sama dengan L. Jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0, yang biasanya bergantung pada epsilon. Sedemikian hingga untuk setiap Z dalam domain F dengan mutlak Z mendekati Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta berlaku mutlak fungsi dari Z mendekati L kurang dari epsilon. Teorema 2.1. Sifat tunggal limit. Jika suatu fungsi mempunyai limit Z0 yang diberikan, maka limitnya mempunyai nilai tunggal. Bukti dibuktikan dengan kontradiksi. Jadi kita andaikan bahwa limit F mempunyai dua nilai. Yang pertama, persamaan pertama yaitu limit fungsi Z dengan Z mendekati Z0 sama dengan M dan limit fungsi Z dengan Z mendekati Z0 sama dengan L. Ini persamaan yang pertama ya teman-teman, dengan M tidak sama dengan L. Sekarang ambillah bilangan positif dengan epsilon sama dengan setengah dikali dengan mutlak M dikurang L. Menurut definisi limit, persamaan pertama yang di atas tadi berakibat bahwa bila diberikan epsilon terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga didapat persamaan dua yaitu mutlak fungsi dari Z dikurang M kurang dari epsilon dan mutlak dari fungsi Z dikurang L kurang dari epsilon. Bila mutlak Z mendekati Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta, kemudian dengan menggunakan ketidaksamaan segitiga dan relasi dari persamaan kedua, kita mempunyai mutlak M dikurang L sama dengan mutlak M dikurang FZ ditambah FZ dikurang L, kurang dari mutlak min fungsi Z ditambah mutlak fungsi Z dikurang L, kurang dari epsilon ditambah epsilon, sama dengan setengah dikali mutlak M dikurang L ditambah setengah dikali mutlak M dikurang L, sama dengan mutlak M dikurang L. Tetapi dari urutan relasi terakhir diperoleh mutlak M dikurang L kurang dari mutlak M dikurang L. Yang jelas suatu hal yang tidak mungkin. Jadi pengandaian kita di atas menuntun kita ke suatu kemustahilan. Oleh karena itu, adanya dua limit yang berbeda merupakan hal yang tidak mungkin dan terbukti teori tersebut. Teorema 2.2. Misalkan bahwa fungsi Z sama dengan U buka kurung X, Y ditambah IV buka kurung X, Y mempunyai domain D. Titik Z0 sama dengan A ditambah IB di dalam D atau pada batas D. Maka limit fungsi Z sama dengan A ditambah IB untuk Z mendekati Z0 jika dan hanya jika limit U buka kurung X, Y sama dengan A dan limit V buka kurung X, Y sama dengan B untuk X, Y mendekati A, B. Teorema 2.3. Misalkan bahwa untuk Z mendekati Z0 limit fungsi Z sama dengan L dan untuk limit fungsi GZ sama dengan M. Maka untuk Z mendekati Z0 yang pertama limit fungsi Z ditambah limit fungsi GZ sama dengan L ditambah M. Yang kedua, limit fungsi Z dikurangi fungsi GZ sama dengan L dikurang M. Yang ketiga, limit fungsi Z dikurang fungsi GZ sama dengan L dikali M. Dan yang keempat, limit fungsi Z dikurang fungsi GZ sama dengan L dibagi M. Asalkan M tidak sama dengan 0. Contoh 1. Perhatikan fungsi identitas Fz sama dengan Z. Untuk sembarang titik Z0, jelaslah bahwa untuk Z mendekati Z0, Fz mendekati Z0. Karena Fz sama dengan Z, jadi bila Z mendekati Z0, limit dari fungsi Z sama dengan Z0. Contoh yang kedua, dalam menghitung fungsi-fungsi kompleks, kita dapat mengerjakan beberapa cara yang lebih langsung yang digunakan di dalam kalkulus. Kita ilustrasikan cara tersebut dengan menghitung limit IRZ kuadrat min IRZ plus IZ kuadrat dikuadratkan min 1 per mutlak Z untuk Z mendekati 3 min 4I.
Pertama, kita mencatat bahwa RZ kuadrat sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. IZ kuadrat dikuadratkan sama dengan 4X kuadrat Y kuadrat. RZ sama dengan X dan mutlak Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah. Kemudian, karena X mendekati 3 min 4I, substitusi langsung menghasilkan untuk limit yang diberikan yakni 115 min 2I. Contoh 3. Limit Z mendekati I, Z dikurang I per Z kuadrat per 1 sama dengan limit Z mendekati I, Z min 1 per Z min 1 dikali Z plus 1 sama dengan 1 per 2I. Contoh 4. Tunjukkan bahwa jika Fz sama dengan 2xy per x kuadrat plus y kuadrat plus x kuadrat per y plus 1i, maka untuk z mendekati 0, limit fz tidak ada. Kita menggunakan cara yang disarankan dengan dalam catatan 2. Jadi kita buat z mendekati 0 sepanjang 2 jalur yang berbeda, dan kita mendapatkan 2 nilai limit yang berbeda. Pertama, kita buat z mendekati 0 sepanjang sumbu y sama dengan 0, dan kita mendapatkan bahwa limit z mendekati 0 fz sama dengan limit x, 0 mendekati 0,0 fz sama dengan limit x mendekati 0 x kuadrat i sama dengan 0. Di pihak lain, dengan membuat z mendekati 0 sepanjang garis y sama dengan x, mendapatkan limit z mendekati 0 fz sama dengan limit x mendekati 0 dari 1 plus x kuadrat per x plus 1 i sama dengan 1. Karena pendekatan lewat 2 jalur yang berbeda menghasilkan nilai yang berbeda, maka limit tidak ada. Contoh 5. Bila fz sama dengan x kuadrat per z, tentukan limit fz untuk z mendekati 0. Karena mutlak x kurang dari sama dengan mutlak z, dipenuhilah mutlak x kuadrat per mutlak z kurang dari sama dengan mutlak x. Jadi, mutlak fz sama dengan mutlak x kuadrat per mutlak z kurang dari sama dengan mutlak x kurang dari sama dengan mutlak z. Kemudian, untuk z mendekati 0, mutlak z mendekati 0, dan karena mutlak fz kurang dari sama dengan mutlak z, maka mutlak fz mendekati 0. Tetapi jika modulus suatu besaran menuju ke 0, maka demikian pula besaran itu sendiri. Karena itu, untuk z mendekati 0, limit fz sama dengan 0. Sekarang beralih secara singkat ke konsep kontinuitas. Misalkan fungsi fz didefinisikan pada suatu himpunan D di bidang datar dan z0 adalah suatu titik di bagian dalam interior D bintang. Maka fz dikatakan kontinu di z0 asal limit z mendekati z0 fungsi fz sama dengan fz0. Jika suatu fungsi kontinu pada setiap titik dalam region R, maka hal ini dikatakan kontinu pada R. Perlu dipahami bahwa definisi di atas menuntut agar 3 kondisi berikut ini dipenuhi jika suatu fungsi ingin kontinu di z0. Yang pertama, fz0 didefinisikan. Yang kedua, limit fz ada untuk z mendekati z0. Yang ketiga, limit fz sama dengan fz0. Lebih lanjut, definisi itu secara implisit menyatakan bahwa jika
fz kontinu pada z0, maka ia harus terdefinisikan pada suatu lingkaran N bagi z0. Karena definisi itu menyarankan bahwa z0 merupakan titik dalam domain F. Catatan 4. Jika perlu, definisi kontinuitas suatu fungsi f di titik z1 dapat diperluas untuk mencakup kasus di z1 suatu titik di dalam domain D-nya f. Kemudian titik di batas D ini dicapai dengan membatasi agar semua jalur yang diambil terletak seluruhnya di dalam D. Dalam hal demikian, definisi itu akan mengimplikasikan bahwa F terdefinisikan di dalam lingkaran parsial M bagi Z1 yang termasuk dalam D. Teorema berikutnya mempertunjukkan sekali lagi pentingnya penguraian fungsi kompleks di dalam bentuk U x, y plus if x, y. Hal ini menunjukkan bahwa kontinuitas fungsi kompleks merupakan syarat perlu dan cukup untuk kontinuitas fungsi-fungsi komponennya. Teorema 2.4. Misalkan bahwa fz sama dengan ux, y plus if x, y. Yang kedua, fz terdefinisikan pada suatu titik region R. Yang ketiga, z0 sama dengan a plus ib adalah suatu titik di dalam R. Maka fz kontinu di z0 jika dan hanya jika u x, y dan f x, y kontinu di a, b. Bukti teorema ini merupakan konsekuensi langsung dari teorema 2.2 karena yang harus dibuktikan di sini ialah bahwa limit fz sama dengan fz0 untuk z mendekati z0 jika dan hanya jika limit u x, y sama dengan u a, b dan limit f a, b untuk x, y mendekati a, b. Teorema 2.5. Andaikan bahwa fz dan gz kontinu pada beberapa titik z0, maka tiap-tiap fungsi berikut juga kontinu pada z0. Yang pertama, jumlah fz plus gz. Yang kedua, fz dikurang gz. Yang ketiga, fz dikali gz. Yang keempat, fz per gz asal gz0 tidak sama dengan 0. Yang kelima, fungsi majemuk f g z asal f kontinu di gz0. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait materi limit dan kontinuitas fungsi kompleks. Apabila ada kekurangan baik dari segi materi maupun penjelasan, kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.